Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Sodo Buono dalam segmen Edukasi Supranatural. Ya, teman-teman sekalian, episode kali ini adalah segmen baru dari Sodo Buono Official. Episode ini akan bertemakan tentang diskusi, ya. Diskusi berkaitan dengan edukasi dunia supranatural yang memang bisa kita lihat, ya. Supranatural itu banyak yang dibengkok-bengkokkan atau yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman sekalian, ya. Salah satu contohnya yang kemarin ramai dibicarakan itu sebenarnya adalah salah satu dari pembodohan atau bisa dibilang itu pembohongan publik tentang kegiatan supranatural, yaitu katanya menggunakan kesaktian gitu, tapi ternyata itu adalah trik sulap. Nah, yang bikin saya bingung sampai saat ini pun istilahnya itu efek dari hal tersebut itu belum kelihatan, ya. Jadi katanya dilaporkan polisi dan bagaimana itu kaitan dengan laporannya dan sebagainya belum ada titik jelas, ya, belum ada kabar yang jelas. Saya belum tahu soalnya. Jadi tidak lanjut laporannya Mas Udin itu bagaimana kepada Puslap Merah dan Puslap Merah kepada Samsudin. Nah, begitu ramainya loh dibicarakan masyarakat luas, masyarakat banyak, ya, tentang pengobatan berkedok agama menggunakan trik sulap gitu, ya, jadi sakti bohongan. Tapi masih banyak masyarakat yang istilahnya itu belum paham atau belum tahu kaitannya dengan masalah tersebut, teman-teman. Untuk itu di episode kali ini saya ingin menjelaskan beberapa metode, ya, hasil dari perjalanan saya, pengalaman saya, yaitu metode-metode yang dilakukan oleh oknum yang katanya orang sakti tapi melakukan pengobatan dengan menggunakan trik sulap. Ada beberapa tipe yang sering mereka lakukan. Pertama, yaitu yang paling mudah, yang paling gampang sekali adalah kecepatan tangan, ya. Jadi saya akan membuat contoh tentang bagaimana oknum-oknum tersebut melakukan kecepatan tangan dalam melakukan pengobatan. Contohnya, nah, seperti yang ada di video nih, ya, berikut ini, teman-teman sekalian, yaitu saya mencontohkan bahwa oknum ini, ya, bisa dilihat itu, ya, Mas Udin melakukan penarikan yang katanya itu anak tersebut ada santetnya di perutnya. Nah, akhirnya dia mengobati, yaitu menarik katanya pakunya yang ada dalam perut. Nah, si Mas Udin ini salah satu contoh, ya, kecepatan tangan. Padahal, nah, ini dia melepaskan istilahnya itu kerisnya atau pakunya yang dalam perut itu dengan cara seperti itu. Itu metode yang sangat gampang sekali, ya, teman-teman sekalian. Saya sudah pernah menjelaskan juga bahwa itu menggunakan karet, ya. Jadi karet gelang taruh di sini, ditutupi jubahnya gitu, ya, diselipkan aja paku atau apapun lah yang nanti mau dibuat gimmick, ya, teman-teman. Paku atau apapun yang bisa dibuat gimmick ditaruh di sini, yang dipastikan bendanya sangat kecil, gitu, ya. Jadi seperti itu, hanya dengan menggunakan metode karet, ya, karet gelang atau apapun yang bisa menjepit di pergelangan ini. Jadi gimmicknya itu ditutup dengan jubah atau lengan panjang gitu, ya, akhirnya gitu. Iya, itu trik kecepatan tangan juga.
Ada lagi trik kecepatan tangan itu yaitu biasanya itu mereka adalah orang-orang yang memang terkadang gitu ya sudah belajar dulu trik ini, menggunakan kecepatan tangan. Bisa disimpan di pergelangan tangan kah, atau disimpan di kantung dulu kah, akhirnya langsung diambil gitu dengan kecepatan tangan yang mereka punya, keahlian yang mereka punya. Nah, sebenarnya keahlian-keahlian ini memang sebenarnya adanya di profesi pesulap ya. Tapi kalau profesi pesulap kan menghibur, tidak menipu ya, menghibur. Bedanya di situ aja. Jadi contoh seperti itu. Yang pertama yaitu metode kecepatan tangan, dan ini banyak cara loh teman-teman. Dari metode kecepatan tangan ini banyak cara yang bisa dilakukan oleh oknum tersebut untuk melakukan trik-trik pengobatan yang katanya itu dari goib ya, padahal hanyalah kecepatan tangan. Tapi kenapa kok bisa banyak masyarakat percaya? Biasanya itu dibumbui dengan agama ya, dibumbui dengan perilaku yang bijak gitu ya, kemudian dibumbui dengan video-video yang mengagumkan gitu. Itu biasanya membuat masyarakat jadi percaya gitu ya. Oke. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode bantuan alat atau alat gimmick. Nah, ini banyak banget sebenarnya alat-alat yang digunakan untuk yang digunakan oleh oknum-oknum orang sakti palsu untuk melakukan penipuan pengobatan itu banyak banget. Dan itu sudah banyak yang menjual ya, alhamdulillah. Mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu, yang paham dan meneliti hal ini kaitan dengan benda-benda atau alat-alat yang digunakan untuk trik, melakukan trik. Contoh, nah baru-baru ini saya dikirimin video ya tentang operasi goib nih, operasi goib. Contohnya seperti ini nih, operasi goib ya. Saya belum bisa menceritakan tentang video ini dulu lebih lanjut, nanti sedang saya teliti gitu ya. Cuma di video ini gimmicknya memang agak nggak biasa ya, alatnya yang digunakan. Mungkin teman-teman ada sebagian besar yang tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, kenapa kok ini bisa dibelah atau disayat dengan pisau terus keluar darah, dan ada itu pancing gitu. Ini kena santet pancing, benang, ada benangnya pancing gitu ya. Macam-macam, ntar ada daging gitu, tapi nanti ditutup lagi, rapat lagi, tidak ada luka. Nah, ini adalah salah satu contoh, saya jamin itu adalah trik. Bang sekalian, itu adalah trik ya, trik belaka. Karena dengan contoh video tersebut, saya tuh melihat video itu, kok kenapa beberapa orang yang datang ke sana itu katanya kena santetnya pancing. Itu saya agak sedikit tanda tanya dengan metode pengobatan yang dilakukan oleh oknum ini gitu ya. Sedang saya teliti nih teman-teman. Kalau misalnya memang nanti teman-teman ingin tahu lebih lanjut, nanti kita akan bahas di satu episode sendiri ya untuk video tersebut. Karena gimmicknya, nah ini saya kasih tahu gimmicknya, yaitu adalah teman-teman sudah tahu ya, ini ada nih contohnya, ini gambar ini, yaitu adalah minyak darah. Nah, itu kan disayat sama pisau, Mas Odo. Gimana caranya tuh? Nah, ada beberapa tipe yang dilakukan oleh oknum yang bermain trik minyak darah ini. Pertama, biasanya itu dia ada dua minyak ya yang disatukan, itu nanti akan jadi darah. Ini semua adalah bahan kimia teman-teman, yang nanti akan disatukan menjadi darah. Ada beberapa video yang sudah menampilkan di YouTube, kok boleh dicari, yaitu minyak darah itu, silahkan dicari. Nah, kalau pisau ini ada dua kemungkinan, itu dari pisaunya sendiri. Jadi pisaunya sendiri itu sudah ada gimmick, kalau ditekan itu keluar darahnya, ada tuh. Tapi memang yang jual sekarang udah nggak ada. Saya sudah cari, nggak ada contohnya ya, nggak ada link untuk melihat belinya di mana. Itu biasanya pisaunya sudah ada pencetannya, itu keluar darah. Kalau memang tidak memakai dua minyak darah ini. Nah, kalau pakai dua minyak darah, kemungkinan di pisaunya sudah diolesi oleh minyak satunya, misal minyak A gitu contohnya ya. Dan yang satu lagi itu biasanya dioleskan pas saat mau disayat, itu biasanya ditetesin air dulu. Seakan-akan itu adalah air doa ya, air energi gitu ya. Dilap pakai seperti yang tadi video lakukan itulah, dilap gitu ya, dilap terus langsung disayat. Nah, disatukanlah antara minyak yang sudah dioleskan di pisau, kemudian di badan yang sudah ada minyak B-nya, itu akan keluar darah. Nah,
Gimana menaruh gimmick bendanya, daging dan sebagainya, itu sangat sebenarnya kembali lagi ke kecepatan tangan tadi itu. Jadi kecepatan tangan dibantu oleh alat gimmick gitu, dan dibaurkan dengan sekali lagi berkedok agama lah, dengan doa dulu lah gitu ya. Itu kurang ajar memang, oknum itu kurang ajar, dan masih banyak berkeliaran di Indonesia, di bumi Nusantara, teman-teman sekalian. Dan itu biasanya ditaruhnya di kuku ya, gimmicknya itu taruhnya di kuku, bendanya itu entah itu tadi kayak pancingan contohnya misalnya ya, pancingan atau daging itu diselipkan di kuku biasanya. Kalaupun nggak diselipkan di kuku, dia akan memegang daging itu tanpa kita sadari. Biasanya tuh gaji-gaji itu loh, gaji-gaji sapi itu, jadi seakan-akan itu adalah penyakitnya itu, teman-teman. Saya jamin operasi goib itu, saya bisa ayo kita beradu argumen apapun tentang prosesi tersebut, karena prosesi tersebut sangat ganjil gitu ya. Biasanya orang-orang tersebut yang melakukan trik operasi goib itu, biasanya dia sering bolak-balik. Ntar kalau ada pasiennya lagi, dia ke kamar dulu gitu ya, ntar balik lagi ya, ntar masuk kamar lagi, ntar baru ngobatin lagi gitu. Jadi dia mengisi amunisi dulu ya, mengisi amunisi alat yang digunakan untuk darah, dan yang dicontohkan kayak mungkin itu tadi ya, benang gitu ya, benang pancing atau daging-dagingan gitu ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu biasanya metode tim. Metode tim ini yang saat ini populer nih teman-teman ya, hati-hati. Metode tim, jadi dia itu ada krunya, ada timnya untuk bekerja sama dalam rangka membodohi orang atau melakukan penipuan pengobatan goib atau sihir ya. Jadi dia merancang agar orang yang yang mau berobat itu merasa bahwa oh iya bener ya, ini wah iya ada bendanya di sini ya, ditariknya di sini ya. Ini salah satu contoh aja nih prosesi ya, penarikan yang dilakukan oleh ini Mas Udin lagi nih, yang banyak yang gampang dilihatnya nih ya, gampang kita analisis ya. Ini dipastikan tim ya. Kalau Mas Udin itu sudah pasti yang kesurupan timnya sendiri gitu ya. Yang mencari bendanya juga kadang timnya sendiri gitu. Dan yang paling agak sulit dibuktikan lagi ya, maksudnya orang awam pun akan susah yang menilainya ini tim, kerjasama tim atau bukan. Itu biasanya mereka sudah bekerja sama dengan mungkin temennya atau apanya, pura-pura itu rumahnya gitu ya, digunakan gitu. Terus ntar nanti dia live, nanti akan menggunakan metode saya belum pernah ke sini ya, nanti yang ambil barang Anda ya, ibu ya, bapak ya, masuk ke dalam ya, ambil barangnya, dirasakan energinya. Nah itu nggak bisa kita baca tuh, tapi saya yakin itu adalah kerjasama tim. Ya. Jadi 3 metode ini sangat berbahaya teman-teman, dan banyak kembangan-kembangannya. Jadi banyak istilahnya itu modifikasinya. Tapi yang paling penting adalah 3 dasar ini, yaitu kecepatan tangan, media alat atau alat pembantu ya, macam-macam. Dari tadi kan saya contohkan minyak darah, tapi banyak, ada yang benang mesin ya, jadi kayak bisa menarik sesuatu atau bisa melemparkan sesuatu gitu ya. Ada tuh banyak yang jual, apalagi tangan keluar api dan sebagainya, itu juga ada yang jual. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada suatu waktu ada orang yang begini, terus keluar api misalnya gitu ya. Itu harus curiga dulu, karena ada metode dengan alat namanya Inferno kalau nggak salah. Boleh cari Inferno, itu menggunakan alat yang bisa mengeluarkan api, dipencet terus keluar apinya gitu. Jadi itu. Makanya 3 metode ini harus kita waspadai. Jadi kalau kita datang, nggak semuanya pengobatan supranatural itu nipu ya. Saya nggak mengeneralisasi semuanya. Ada kok orang-orang yang memang diberikan kelebihan sama Allah ya tentang hal-hal goib, ada. Tapi kalau sudah macam-macam cara pengobatannya aneh-aneh, patut dicurigai gitu. Karena yang jelasnya pengobatan goib itu tidak banyak syarat ya, tidak banyak syarat. Jadi 3 ini diwaspadai. Yaitu pertama, kecepatan tangan. Makanya kalau ada orang yang ingin mengobati itu, perhatikan tangannya.
kecepatan tangan juga harus kita waspadai ya, karena juga di tangan-tangan ini juga bisa digunakan media alat atau bantuan alat seperti zat-zat kimia juga iya, jadi hati-hati ya. Percayalah kepada orang yang memang nanti melakukan pengobatan, misalnya menunjukkan tangannya gitu ya, menunjukkan tangannya, kemudian mungkin minta diperiksa badannya, harus seperti itu sepertinya sekarang ini ya. Buat teman-teman saya di luar sana yang memang dimiliki kelebihan sama Allah gitu ya untuk membantu orang gitu ya, kadang kita jadi ikut jelek namanya karena oknum-oknum brengsek itu. Jadi makanya kalau pengobatan sekarang tunjukkan tangannya gitu ya, boleh diperiksa badannya, dan jangan macam-macam. Kalau memang kita punya energi dari tubuh kita, dari badan kita ya, kita salurkan energi itu dengan baik gitu. Mudah-mudahan bisa membantu menolong orang ya, orang sakit gitu ya. Jadi semoga selalu diberkahi gitu ya, karena pengobatannya murni memang bukan trik sulap gitu teman-teman. Mungkin itu saja di episode edukasi supernatural ini gitu. Kita bisa diskusi di kolom komentar, jadi nanti insya Allah bisa saya balas apapun nanti yang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sekalian kaitan dengan video ini, yaitu 3 metode yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sakti kemudian melakukan penipuan pengobatan menggunakan trik sulap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.